Ya, pekan lalu kita membahas mengenai smart city. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai smart village. Ya. Apa itu yang disebut dengan smart village? Sebenarnya konsep tentang smart village itu lebih belakangan ya dibandingkan perkembangan dari konsep smart city. Ya. Nah, ini memang berkaitan ya antara smart village dan smart city. Ya. Hanya kemudian setelah kita telusuri berbagai literatur, terdapat perbedaan konsep di dalam memahami smart village dengan smart city. Jadi pendekatannya kemudian akan menjadi berbeda. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu konsep smart village, kemudian dimensi smart village itu apa saja, kemudian kondisi prasyarat smart village itu apa, dan contoh-contoh dari smart village. Nah, ini adalah sesi yang ke-13 ya. Pekan depan kita akan membahas tentang presentasi yang kalian lakukan. Oke, nanti review saya akan lakukan belakangan. Nah, apa sih sebenarnya smart village itu? Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai smart village, ya, maka sebenarnya smart village itu lebih fokus kepada human atau people atau community. Ya, di dalam artikel yang disampaikan oleh Zafratnik dan kawan-kawan disebutkan bahwa smart village itu adalah daerah perdesaan dan masyarakat yang membangun kekuatan serta aset mereka itu dengan meningkatkan jaringan dan layanan tradisional melalui penggunaan teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, ya, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan penduduk dan bisnis. Nah, ini satu ide atau satu konsep. Nah, nanti ada lagi ini Hogan di dalam Sli, bukunya Sli ya, Sli. Ini menyatakan bahwa smart village itu komunitas pedesaan. Nah, ini dia ya. Ini yang beda kemudiannya. Kalau yang tadi yang disampaikan oleh Zafratnik itu lebih kepada ada titik beratnya kepada penggunaan teknologi, ya. Nah, sementara di sini itu lebih kepada komunitas pedesaan, ya. Dan di sini komunitasnya itu mengambil inisiatif untuk menemukan solusi praktis dalam apa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru. Nah, di sini kita nggak melihat bahwa titik beratnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, SLI sendiri kemudian menyatakan bahwa desa pintar itu adalah atau smart village itu komunitas yang memiliki modal manusia dan modal sosial yang kuat. Nah, ini dia. Syaratnya ada modal manusia dan modal sosial. Jadi titik tekannya di situ. Ya, serta nah baru ya konektivitas digital yang baik. Ya, dan yang memiliki kapasitas untuk memberikan solusi inovatif yang tinggi. Jadi ujungnya adalah bagaimana melakukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan. Ya, modalnya apa? Human skill dan social skill. Nah, itu ya. Kemudian ada tambahannya barulah yang disebut dengan konektivitas digital. Nah, bagaimana apa saja yang ada di dalam dimensi smart village itu, ya. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar ini, ya, bahwa smart village itu adalah, ya,
Yang pertama dimensinya adalah governance, aspek governance, tata kelolanya. Ya. Nah, ini memungkinkan kemudian nanti dilakukannya public service, pemberian layanan ya oleh pemerintah. Tentu kalau dikaitkan dengan Smart Village, ini pemerintah desa. Seperti tadi yang kita tunjukkan di dalam video tentang desa Pangandaran. Nah, itu kebetulan desa wisata. Dan banyak lagi sebenarnya desa yang lain. Kemudian yang kedua adalah Smart Community, masyarakat yang cerdas. Nah, masyarakat yang cerdas ini intinya sebenarnya kalau kita baca dari literatur, itu adalah masyarakat yang mandiri sebenarnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana strateginya, gitu ya. Jadi masyarakatnya mandiri di dalam memenuhi kebutuhan untuk desanya tersebut. Hanya kalau kemudian kita lihat dari konsepnya knowledge society pada artikel yang lain, kita bisa melihat bagaimana mereka mengolah informasi, ya, yang dengannya mereka bisa memanfaatkan informasi itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, itu smart community. Nah, kemudian yang berikutnya adalah smart economy. Nah, ini ada sisi yang lain di mana mereka kemudian memanfaatkan resource atau sumber dayanya untuk meningkatkan kapasitas atau kekuatan ekonomi. Ini ditunjukkan dari apa? Bergeraknya perekonomian yang ada di desa tersebut. Sektor produksinya bergerak. Nah, tentu dalam hal ini bisa juga dimanfaatkan teknologi ya yang berkaitan dengan pengembangan produksinya. Ya, itu ya. Jadi itu smart economy di situ. Dan smart economy ini tidak hanya kemudian membuat bahwa produksi dan perekonomian itu hanya untuk desa itu saja, tetapi sebenarnya dia menjadi perekonomian yang terbuka. Nah, artinya apa? Produksi yang dilakukan oleh masyarakat di desa setempat itu juga diekspor dalam artian dijual kepada wilayah lain yang berada di luar desa atau bahkan ke nasional atau bahkan secara global. Nah, ini dengan adanya teknologi itu sangat mungkin kemudian ya produk-produk yang ada di desa itu bisa dipromosikan, dijual dan kemudian mendatangkan pendapatan bagi masyarakat di desa. Kemudian yang keempat, ini yang lebih khas dari sisi smart village, jadi konsepnya adalah smart environment, ya lingkungan. Lingkungannya dalam hal ini adalah bagaimana kemampuan desa itu tetap menjaga daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Ya, jangan sampai kemudian sumber daya itu habis karena dieksploitasi, tidak berlanjut. Maka harus dipikirkan bagaimana kelestarian lingkungannya. Nah, itu adalah dimensi yang berkaitan dengan smart village. Nah, kondisi prasyaratnya bagaimana untuk mengembangkan mengembangkan smart village ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama pendorongnya apa sih? Ya, pendorong supaya smart village ini bisa terwujud. Ya, ada 3. Ya, ini menurut pendapatnya Bli tadi ya. Ada 3. Yang pertama committed activist. Nah, artinya ada penggeraknya. Nah, sekali lagi ya kita bisa melihat di sini komunitas masyarakat. Ada aktivis yang komit untuk menggerakkan dilakukannya penerapan smart village ini. Nah, maka smart village itu mesti ada komunitas cerdas di mana mereka itu memiliki tadi ya sudah ya human skill ya dan social skill, human capital dan social capital ya yang digunakan untuk apa? Untuk membangun desanya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada arsitektur kebijakan dan sumber daya. Ini penting ya.
Jadi supaya program itu governance-nya itu tepat, maka memang harus ada kebijakannya. Nah, kebijakan ini harus mampu menunjukkan peta jalan bagaimana pengembangan smart village itu dilakukan, ya, termasuk sumber daya. Dan di sini ada upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam perencanaan programnya dan juga di dalam penganggarannya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya pendorongnya adalah spatial targeting. Ada target spasial. Maksudnya apa di sini? Bagaimana pengembangan smart village itu mampu membangun kapasitas bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan, yang kurang beruntung. Ya, untuk kemudian mereka itu terlibat di dalam pembangunan lokal. Siapa aja yang termarginalkan? Banyak ya. Misalnya kelompok perempuan mungkin seringkali termarginalkan ya, kemudian kelompok lansia, kelompok yang disable ya, dan seterusnya. Nah, itu kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau termarginalkan itu harus didorong. Nah, ini di dalam konsep smart village itu. Kemudian kerangka kerjanya ya untuk smart village itu ada 3 juga ya, bagaimana smart village itu bisa terimplementasi. Yang pertama sisi kemandirian, ini penting ya, karena smart village tidak semata-mata kepada aspek teknologi. Maka di sini yang dimaksud dengan kemandirian, bagaimana desa mampu memiliki kemandirian dari sisi pangan, ya, air dan energi, ya, peternakan dan pertanian. Nah, ini mesti dihasilkan ya untuk mereka semua itu dari sumber daya lokal. Nah, itu makna dari kemandirian. Kemudian kalau dikaitkan dengan sumber daya manusianya, mesti ada pemuda di desa, ya, di mana mereka itu memiliki pendidikan dan pekerjaan, ya itu ya. Kemudian tidak ada anak yang kehilangan pendidikan dan makanan bergizi. Nah, ini penting ya. Berarti memang salah satu hal yang jadi perhatian itu adalah persoalan gizi anak dan pendidikan, kesehatan ya. Kemudian lansia harus memiliki pusat rekreasi, rumah sakit dan tempat penampungan yang aman. Nah, ini panti jompo ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang menjadi bagian dari kerangka kerja dari Smart Village adalah teknologi tepat guna. Nah, ini teknologi tepat guna, ini adalah teknologi yang berkelanjutan untuk apa? Untuk pertanian, ya, peternakan, pengelolaan daerah aliran sungai, ya, dan juga ada basis data spasial dari berbagai penggunaan lahan dan komunikasi yang ramah. Ya. Jadi ini 3 hal inilah yang kemudian menjadi kerangka kerja dari Smart Village. Ya. Oke. Nah, bagaimana strategi untuk mengembangkan Smart Village? Pertama, bisa dilakukan dengan memperhatikan contoh-contoh dari berbagai negara. Jadi ini sudah banyak ya contoh-contoh Smart Village, jadi tidak memulai dari nol. Kita tinggal melihat, mengamati, meneliti dari yang sudah menerapkan, kemudian melakukan proses yang disebut dengan benchmarking ya. Bisa kemudian meniru hal-hal yang baik, ya, menyempurnakan hal-hal yang kurang. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan perbedaan lokal dan regional. Nah, ini karakteristik dari desa, itu mungkin desa yang di pantai, desa yang di pegunungan, ya, atau desa yang mungkin di daratan yang datar. Itu juga mungkin ada perbedaan. Tergantung juga sumber daya lokal yang dimiliki. Nah, itu juga penting untuk diperhatikan. Yang ketiga adalah fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Ini ya. Jadi strategi di dalam penerapan Smart Village itu harus mengarah ke sana. Bagaimana
kualitas hidup masyarakat itu bisa ditingkatkan. Oke. Kemudian ya masih strategi pengembangan Smart Village. Ini yang pertama, melakukan pendekatan yang terintegrasi. Ya. Artinya apa? Pendekatan dari berbagai macam aspek sama-sama dilakukan, terutama dari sisi kultural. Ya, makanya di sini disebut bottom up. Nah, bagaimana mengajak masyarakat itu mau berbicara dan ikut merancang. Nah, itu penting. Bukan top down, bukan program dari atas, dari pemerintah pusat, dari provinsi, kabupaten. Tapi tidak, ini justru kita melihat dari sisi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan sumbangsih atau kontribusi. Nah, kemudian perlu ada kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini ya, di kelompok, di sasaran di desa, itu bisa kan dari sisi pemerintah, ada pemerintah desa, nanti swasta perlu dilibatkan ya untuk kemudian mereka bisa membantu merancang bagaimana Smart Village itu bisa terlaksana. Karena banyak sekali ya unsur swasta juga yang ada di perdesaan. Nah, ya. Kemudian masyarakat, nah ini penting sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah buatlah kebijakan yang mendukung. Ya, kebijakan yang mendukung terhadap pengembangan Smart Village ini ya. Dan inilah yang kemudian menjadi titik penting dari keberlanjutan suatu program pengembangan Smart Village. Karena kalau enggak, ya nggak ada kebijakannya, bisa aja berhenti tahun depan. Ya, tergantung aktor yang kemudian menggerakkan jadinya ya. Oke. Nah, ini saya akan tunjukkan contoh-contoh Smart Village. Ini Desa Kemuning ya. Dia di mana ini ya? Jawa Tengah ini seingat saya ya. Nanti kita coba lihat videonya ya. Kemudian ini desa ini ya fokusnya seperti pertanian ini ya. Kemudian ini ada desa di Jerman ini ya. 1 hour from Berlin, nanti coba kita lihat. Dan kemudian ada juga ini tadi yang Pangandaran tadi ya. Nah, kita sudah lihat videonya. Oke, sebagai penutup sikap dan hikmah ya yang perlu kita perhatikan, ini ada quote dari Wolfgang van Goethe. As soon as you trust yourself, you will know how to live. Ya, sepanjang Anda ya percaya kepada diri Anda sendiri, percaya kepada kemampuan diri Anda, you will know, Anda akan tahu bagaimana survive di dalam hidup, bagaimana bertahan hidup, bagaimana menjadi pemenang, bagaimana sukses. Nah, ini penting sekali ya untuk kemandirian tadi desa. Jadi kita nggak harus selalu menunggu ya uluran tangan dari pemerintah pusat. Jadi sisi kemandirian itu justru menjadi modal penting dari pengembangan Smart Village. Dan Anda pun juga seperti itu. Kalau Anda yakin dengan kemampuan Anda, maka Anda akan menjadi pemenang, menjadi hebat. Ya, tapi yang seringkali terjadi kita itu ragu, mampu nggak? Kita takut menghadapi tantangan itu. Ya, jadi itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, sesi yang akan datang paparan ya dari gagasan digital governance ya. Ya, demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan tutup dengan sesi diskusi dan juga kita akan lakukan review terhadap sesi yang lalu. Ya. Baik, demikian teman-teman, silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan sesi pembelajaran kita kali ini.